Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi dari kelas 1 AP3 dengan NIM 404001210078. Saya akan memaparkan materi tentang dunia Islam pada masa Rasulullah. Pada awal mula Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Mendapat tantangan yang besar dari berbagai kalangan Quraisy. Hal ini terjadi karena pada masa itu kaum Quraisy mempunyai sesembahan lain, yaitu berhala-berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Karena keadaan yang demikian itulah dakwah pertama yang dilakukan di Mekah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Terlebih karena jumlah orang yang masuk Islam sangat sedikit. 1. Dakwah secara diam-diam. Setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah menyadari tugas yang dibebankan pada dirinya, maka mulailah secara diam-diam mengajak orang memeluk Islam. Mula-mula kepada keluarga, kemudian para sahabat dekat. Seorang demi seorang diajak dengan mau meninggalkan agama berhala dan hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula beriman adalah 1. Istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. 2. Kalangan pemuda Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harits. Yang ketiga, dari kalangan budak, Bilal. Yang keempat, orang tua atau tokoh masyarakat, Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arkam bin Abdul Arkam, dan lain-lain. Mereka itu mendapatkan bimbingan agama langsung dari Rasulullah sendiri. Sebagai pusat pembinaan waktu itu di rumah Arkam bin Abdul Arkam. Kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah yang bersifat rahasia, terhimpunlah pengikut Nabi sebanyak 30 orang. Dakwah di kala ini dilaksanakan secara diam-diam. Setelah fase itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya ayat Al-Hijr ayat 96 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ayat inilah yang memerintahkan kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terus terang dan terbuka. Keadaan Islam di masa Nabi Muhammad SAW pada fase Madinah. 1. Rasulullah membangun masyarakat baru. Setelah tiba dan diterima penduduk Yastrib Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar pertama, pembangunan masjid. Dasar kedua, ukhuwah Islamiyah. Dasar ketiga, hubungan persahabatan pihak lain yang tidak beragama Islam. B. Perjanjian dengan pihak Yahudi. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Sekalipun memendam kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Muslim, namun mereka tidak berani
menampakkannya. Rasulullah menawarkan perjanjian kepada mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Ada 12 butir isi perjanjian itu, diantaranya adalah orang-orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi, agama mereka dan bagi orang mukmin agama mereka. Orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. Mereka harus saling menasehati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Ibu kota Madinah dan presidennya, jika boleh disebut begitu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksana pemerintah dan penguasa mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. C. Harta rampasan perang. Pada saat hafilah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dengan dagang dari Syam ke Mekah. Hal ini diketahui orang-orang Muslim. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik. Pukulan dalam bidang militer, politik, dan ekonomi. Khalifah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1.000 ekor unta yang membawa harta benda milik mereka yang nilainya tidak kurang dari 5.000 dinar emas, sementara yang mengawalnya tidak lebih dari 40 orang.